Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih setiamu yang selalu melingkupi kami, penyertaan Tuhan yang sudah menyertai peristirahatan malam kami, membangunkan kami di pagi yang indah ini dan menuntun jemaat-Mu berada di rumah Tuhan ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Bapa di sorga, dalam ibadah ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, urapi dia dengan kuasa-Mu, agar melalui hamba-Mu kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada. Dia yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan ditenggelamkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh bersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita patut mengucap syukur karena walaupun dari semalam cuaca hujan, bahkan sampai hari ini, tetapi kerinduan kita untuk
beribadah itu tetap ada. Sehingga dengan penuh sukacita kita boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan yang kudus ini beribadah memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, setiap manusia pasti diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Nggak ada manusia yang nggak menghadapi pergumulan hidup. Karena selama dia masih berpijak di dunia, pasti tantangan pergumulan akan terus dia hadapi. Tetapi bagaimana cara dia menghadapi tantangan pergumulan itu setiap manusia berbeda-beda. Ada yang menghadapinya dengan cara sampai dia stres karena mungkin gak kuat. Tetapi ada yang menanggapinya, menghadapinya dengan biasa-biasa aja, padahal hatinya sakit, pikirannya pusing. Ada yang santai-santai aja, bahkan menghadapi pergumulan dengan tersenyum. Yang jelas saudara-saudara, mau dikatakan bahwa dalam situasi apapun manusia itu, ringan atau berat tantangan pergumulan yang dihadapi, firman Tuhan sebagaimana tema kita saat ini dikatakan bahwa yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara-saudara yang kekasih, apalagi dalam situasi kondisi dunia, bahkan bangsa kita saat ini yang dari tahun 2020 sudah diperhadapkan dengan pandemi COVID, kemudian berturut-turut bencana di mana-mana terjadi di tengah-tengah bangsa. Ya pasti tantangan pergumulan, pasti penderitaan menjadi bagian manusia. Tetapi bagaimana kita selaku orang percaya, di mana ayat 31 mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara-saudara, ungkapan bacaan kita saat ini adalah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada umat pilihan Allah bangsa Israel. Yang situasi mereka pada waktu itu, mereka berada dalam penderitaan karena di bawah penjajahan bangsa Babel. Mereka berada di bawah penjajahan bangsa Babel karena perilaku mereka sendiri yang sering membelakangi Tuhan, yang sering membangkang terhadap Tuhan, sehingga mereka berada dalam pembuangan Babel. Bangsa Israel di bawah tekanan bangsa Babel bukan karena bangsa Babel yang kuat, tetapi karena kehendak Tuhan yang mengizinkan bangsa Babel menindas bangsa Israel. Dan itu cara Tuhan agar supaya umat pilihannya mengerti bahwa semua itu di bawah kendali Allah. Karena ternyata ketika mereka berada di bawah penjajahan bangsa Babel, mereka menganggap bahwa kerajaan bangsa Babel itu luar biasa hebat. Dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Babel itu luar biasa. Ketika ada pemahaman seperti itu, Allah mengutus Yesaya untuk menyampaikan
bahwa tidak ada Allah lain yang lebih dahsyat dari kekuatan Allah. Allah yang telah mengeluarkan bangsa Israel, nenek moyang mereka dari tanah perjanjian sampai dari tanah perbudakan sampai ke tanah perjanjian. Allah hendak menunjukkan itu, bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa melampaui kekuatan Allah. Dan di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel yang mungkin sudah luar biasa dahsyatnya penderitaan mereka, dengan kasih-Nya Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan bahwa akan ada kelepasan buat mereka. Nabi Yesaya menyampaikan firman Allah agar supaya bangsa Israel mempersiapkan diri untuk menghadapi kelepasan yang akan Allah nyatakan. Tetapi Allah dengan firman-Nya Dia juga mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Apa yang dialami, dirasakan bangsa Israel pada waktu itu sampai sekarang ternyata dirasakan oleh manusia sebagai Israel baru dengan versi yang berbeda. Saat ini pergumulan, tantangan hidup kita alami, kita rasakan. Bukan hanya orang yang status sosial di bawah yang merasakan pergumulan bangsa saat ini. Mereka yang di atas pun merasakannya ketika adanya pandemi COVID-19. Nggak ada yang merasakan dampak dari pandemi ini. Nggak ada yang tidak merasakan dampak dari pandemi ini. Semua merasakan dampak. Tetapi ada juga orang yang menganggap enteng situasi yang ada, tanpa dia sadari membuat dia lebih menderita dan bahkan membuat orang lain juga menderita. Harus disadari saudara-saudara bahwa ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam penderitaan, teristimewa dari pandemi demi pandemi yang kita hadapi saat ini, maka kita diberi hikmat oleh Tuhan. Kita diberi akal budi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan dan perilaku kita dalam menghadapi situasi kita saat ini. Banyak orang yang udah tahu di depan jurang, jalan aja dia, dan pasti jatuh. Kita diberi hikmat oleh Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan bahwa yang menantikan Tuhan tentunya dengan iman kepada Allah akan memperoleh kekuatan baru. Ketika kita memperoleh kekuatan baru, pasti keselamatan akan menjadi bagian kita. Yang walaupun kita juga terdampak dari situasi sekarang, bahkan mengalami pergumulan itu, tetapi ada kemampuan yang akan Tuhan beri buat kita. Seperti kesaksian tadi dari keluarga Thomas, Bapak Marvi, bagaimana dengan hampir 2 bulan mereka menghadapi tantangan terpisah dan dalam keadaan sakit, tetapi dalam kekuatan Tuhan mereka bisa menghadapinya. Dan saya percaya kita juga saat ini memiliki banyak sekali persoalan, memiliki banyak sekali tantangan. Siapa sih di antara kita yang gak ada pergumulan? Pasti ada. Apalagi dengan situasi sekarang, semua terdampak. Dan itulah yang firman Tuhan mau katakan, bahwa kalau kita menghadapinya dengan
dalam Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti persoalan itu akan memperoleh jalan keluar yang terbaik, maka itu akan terjadi. Seperti bangsa Israel, ketika mereka sudah dalam penderitaannya, akhirnya mereka menyadari bahwa kekuatan Allah itu lebih dahsyat dari kekuatan apapun. Nah, di situ Allah mengutus Yesaya untuk sampaikan bahwa ada perubahan baru dalam kehidupan mereka. Sampaikan bahwa Allah akan mengangkat penderitaan mereka. Sehingga dia katakan bahwa dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Karena saudara-saudara, janji Tuhan buat kita manusia dan berlaku dari zaman bangsa Israel dulu sampai ke Israel baru, bahwa Dia tidak akan memberikan pergumulan, tantangan melampaui keterbatasan kita. Dan kalau kita jeli melihat situasi kehidupan kita dari dulu sampai sekarang, memang itulah yang terjadi. Walaupun kadang manusia karena menginginkan supaya apa yang dia dambakan itu terwujud, dia merasa bahwa Tuhan nggak mau dengar setiap seruan, Tuhan tidak melihat. Padahal Tuhan memampukan kita semua dan Tuhan menganugerahi kita dengan berkat sesuai kebutuhan kita. Tetapi kadang manusia mau yang lebih, ketika Tuhan kasih berkat tetap aja kurang dan kurang. Selalu melihat ke atas. Kenapa mereka bisa lebih, kenapa saya enggak? Padahal kalau kita sekali-kali melihat ke bawah, kita akan mendapati bahwa masih banyak yang lebih susah daripada kita. Kita harus melihat ke bawah agar supaya kita menyadari bahwa kita diberkati oleh Tuhan, dan kita juga sekali-kali melihat ke atas agar supaya semangat kita tidak patah untuk terus berjuang dan berjuang. Dan berkata bahwa kenapa mereka bisa, kenapa saya tidak. Itu yang akan membuat kita lebih bersemangat lagi di dalam kerja keras kita. Karena berkat itu nggak instan turun dari langit. Tuhan sudah berikan kemampuan kepada kita untuk berusaha, berikan akal budi dan kekuatan. Maka lakukan itu. Lakukan itu dengan penuh semangat dan terus mengandalkan Tuhan untuk hadir bekerja dalam setiap tindakan kita, agar supaya berkat itu nyata. Kalau kita menghadapi tantangan pergumulan, Tuhan perkenankan itu agar supaya kita tidak lalai dalam menjalankan kehendak-kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kalau ada yang masih merasakan tantangan pergumulan yang berat sampai saat ini, percaya bahwa firman Tuhan menyapa kita dan mengingatkan kita bahwa di depan ada kekuatan baru, ada berkat, sukacita, damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan buat kita, sehingga kita tidak putus asa, kita tidak kecewa, dan dalam iman kita tetap berkata bahwa di dalam Tuhan selalu yang terbaik Tuhan anugerahkan. Amin.